Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Yukrisman Dewi dan dua teman saya, yaitu Desa Nyoman Arinanti nomor absen 2 dan Iputu Widiantara Putra nomor absen 8. Nah, di sini kami akan membahas tentang yang pertama yaitu moral, yang kedua etika, yang ketiga hukum, yang keempat alasan penerapan etika komputer, yang kelima audit informasi, dan yang terakhir yaitu etika menuju keberhasilan TI. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu moral. Moral adalah keyakinan dan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya hal yang dilakukan. Moral juga merupakan institusi sosial yang memiliki sejarah dan aturan-aturan tertentu. Kita mulai mempelajari aturan-aturan moral sejak masa anak-anak. Misalnya larangan orang tua jangan menarik rambut kakakmu, atau nasihat agar kita selalu mengucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang etika. Selain moral, perilaku kita juga diatur dan dipengaruhi oleh etika. Kata etika berasal dari akar kata ethos dan dalam bahasa Yunani yang berarti karakter atau sifat. Etika adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan suatu kepercayaan, standar atau pemikiran dalam suatu individu, kelompok, dan komunitas tertentu. Setiap perilaku individu akan dinilai oleh komunitasnya. Komunitas dapat terbentuk lingkungan tetangga, kota, provinsi, negara, atau lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum. Hukum adalah aturan formal yang dibuat oleh pihak yang berwenang, misalnya pemerintah, di mana aturan ini harus diterapkan dan ditaati oleh pihak subjek, yaitu masyarakat atau warga negara selama kurang lebih 10 tahun. Pertama, penggunaan komputer dalam pemerintahan dan bisnis. Tidak ada hukum yang dikeluarkan sehubung dengan penggunaan komputer tersebut. Ini terjadi karena komputer merupakan sebuah inovasi baru sehingga perlu waktu dan usaha untuk mengenali sistem legal yang diperlukannya. Keempat, saya akan membahas tentang alasan penerapan etika komputer. Alasan penerapan etika komputer. Menurut James H. Moore, mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etis komputer terdiri dari atas dua aktivitas utama. James Moore mendefinisikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat. Yang pertama yaitu kelenturan secara logis, mengartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita ingin lakukan. Yang kedua itu faktor transformasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Dan yang terakhir yaitu faktor ketidaktampakan. Alasan ketidakminat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak. Selanjutnya saya akan membahas tentang audit informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan atau mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan akses bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Saat ini penyusunan etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tahapan audit informasi. Tahapan audit informasi terdapat beberapa. Yang pertama itu
perencanaan audit atau planning the audit. Perencanaan merupakan fase pertama dari kegiatan audit. Bagi auditor eksternal, hal ini artinya adalah melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pekerjaan audit dapat diterima, menetapkan staf audit, menghasilkan perjanjian audit, menghasilkan informasi latar belakang klien, mengerti tentang masalah hukum klien, dan melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengerti tentang bisnis klien dan mengidentifikasikan risiko audit. Dan yang kedua itu pengujian pengendalian atau test of control. Audit melakukan kontrol tes ketika mereka menilai bahwa kontrol risiko berada pada level kurang dari maksimum. Mereka mengandalkan kontrol sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing. Dan yang ketiga itu pengujian transaksi atau test of transaction. Auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Tes transaksi ini termasuk penelusuran jurnal dari sumber dokumen, memeriksa file, dan mengecek keakuratan. Dan selanjutnya yaitu pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil. Untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Beberapa jenis substansi tes yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik, persediaan, dan perhitungan ulang aktivitas tetap. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian atau pengakhiran audit atau completion of the audit. Pada fase akhir audit, eksternal audit akan menjalankan beberapa tes tahapan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang etika menuju keberhasilan teknologi informasi. Etika menuju keberhasilan teknologi informasi, perusahaan tidak dapat mengerjakan semua pekerjaan tanpa bantuan tersebut. Terbentuk kode etik dan program pendidikan etika yang dapat menyediakan landasan untuk menerapkan budaya etika dalam perusahaan. Program pendidikan etika dapat membantu pengembangan kode perusahaan dan penempatan program-program etika dengan akurat. Kode etik dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dulu dengan kondisi perusahaan. Yang pertama yaitu ada pendidikan etika komputer, yang kedua perguruan tinggi, dan yang terakhir itu program profesional. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Perilaku kita dikendalikan oleh moral, etika, dan hukum. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membangun budaya etika yang harus diikuti oleh para pekerjanya. Budaya ini dikembangkan oleh menanamkan pemahaman tentang etika dan pengauditan etika oleh perusahaan. Auditor internal perusahaan dapat berperan dalam penggunaan sistem informasi secara etis. Asosiasi profesional telah membuat definisi kode etik dan berbagai kursus serta mata kuliah menyangkut kode etik. Perusahaan diberikan di perguruan tinggi, program-program profesional, dan industri-industri pendidikan pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.